sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Bukan yang dipikir oleh sekarang ini. Kita beda. Apa yang kita pikirkan ketika kita itu berbeda, Bang? Pertama, prinsipnya adalah kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan. Sekalipun kamu gelandangan, sekalipun kamu tukang beca, sekalipun kamu orang miskin, kamu punya kesempatan yang sama di hadapan negara. Karena itu negara harus memberikan kesetaraan kesempatan itu dalam bentuk kesejahteraan. Bahasa gampang saya begini supaya orang nggak pusing. Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Baru-baru ini KPU mengumumkan 20 nama partai politik yang mungkin lolos dan harus melengkapi verifikasi administrasi dan patwal oleh KPU RI. Ada 4 parpol yang memang kemarin dinyatakan tidak lolos. Nah, terkait parpol tersebut ternyata banyak juga parpol pendatang baru yang ingin ikut berkompetensi pada pemilu 2024 mendatang. Tapi sebelum saya membahas soal partai politik itu, saya pengen membahas dulu nih. Beberapa bulan terakhir, riuh-risuh tentang kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi salah satu perhatian publik nih. Pada tanggal 3 September yang lalu terjadi kenaikan bahan bakar minyak. Di mana-mana terjadi protes oleh masyarakat. Buruh, kelompok tani, nelayan, ojek online, mereka bersatu menyampaikan penolakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Nah, berkaitannya dengan partai politik tadi, teman-teman, ada salah satu partai politik yang juga sangat keras dan lantang menyuarakan tentang penolakan perubahan kenaikan harga BBM tersebut. Partai Buruh. Nah, teman-teman sahabat catatan jurnalis, hari ini saya Riza Palevi berkesempatan diundang sama Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Oke? Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, sehat selalu. Agak deg-degan nih ketemu langsung sama Presiden ini. Bung, nanya-nanya dikit nih. Akhir-akhir ini ramai sekali nih kayaknya Partai Buruh cukup menjadi sorotan nih. Sebagai partai yang masih bergerak secara eksternal, belum internal ya. Nah, ini kenapa timbul partisipasi sampai mungkin seramai itu nih dalam upaya penolakan apa sih yang dikeluarkan oleh pemerintah kebijakan tersebut? Yang pertama harus dipahami di seluruh dunia ya, Partai Buruh itu adalah daily working party. Partai yang akan bekerja setiap hari, bukan menjelang pemilu atau setelah pemilu mempersiapkan kekuasaan. Dia juga adalah partai gerakan, movement party ya. Kenapa demikian? Karena latar belakang pendirian Partai Buruh, inisiator pendiri, para deklarator, konstituen, itu adalah memperjuangkan isu-isu harian. Para inisiator misal di Indonesia dimotori oleh teman-teman Serikat Buruh. Ada 4 konfederasi besar, KSPSI Andi Gani, ORI, kemudian ada KSPI, ada di dalamnya SPMI, SPKEP, SP Parkes dan sebagainya. Kemudian juga ada KPBI yang dipimpin oleh Ilham Shah, ada juga KSBSI yang sekarang dipimpin oleh anak dari almarhum Profesor Dr. Mukhtar Pakpahan. Ya. Di situ juga bergabung inisiator adalah Serikat Petani Indonesia, serikat terbesar. Bahkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia mantan Presiden Petani Sedunia, lah Campesina. Mantan Presiden Petani Sedunia. Iya. Kebetulan saya juga adalah sampai hari ini 3 periode sebagai ILO Governing Body, yaitu salah satu pengurus pusat di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkantor PBB, berkantor di Geneva, Swiss. Yeah. Namanya ILO Governing Body. Jadi 2 tokoh dunia di level buruh, tokoh buruh, dan juga di level tokoh petani. Yeah. 2 pemimpin dunia ini di sektornya masing-masing sekarang menjadi inisiator, ya, menjadi penggerak bersama elemen yang lain. Ada 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional. Kemudian juga ada pekerja rumah tangga, Jala PRT, ada Urban Poor Consortium, miskin kota, ada guru honorer, PTHSI dan tenaga honorer,
ada juga aktivis perempuan yang bergabung di Percaya, organisasi Percaya, ada juga buruh migran, ya, ada buruh-buruh informal, ada ojol kato, ada ibu jamu gendong, persatuan banyak sekali supir banyak kelas pekerja. Iya. Kami sebutnya adalah the working class. The working class. The working class ini basis konstitusinya memang di bawah, menengah bawah. Yang tadi saya sebut, yang tadi saya sebut. Kemudian buruh, petani, nelayan dan sebagainya. Kemudian gerakan ini diinisiator oleh organisasi-organisasi kelas pekerja. Apakah memang munculnya gerilya gerakan turun ke jalan dari teman-teman ini pada waktu saat ada kebijakan kenaikan harga BBM? Karena dia diinisiator oleh organisasi gerakan yang kelas pekerja, working class, dan basis konstituennya adalah kelas pekerja menengah ke bawah, orang-orang kecil, rakyat jelata. Setiap kebijakan negara pasti impact-nya ke mereka yang pertama, di kelas bawah. Dan organisasinya menjadi penggerak. Kita biasa membela orang ter-PHK akibat perusahaan tutup, terjadi krisis ekonomi. Perusahaan tutup karena perpindahan capital, ya, outflow capital ke negara lain. Perusahaan tutup karena manajemen bersifat serakah, mengambil untung besar, tapi nggak mau membayar gaji sesuai dengan aturan. Petani tertindas karena biaya pupuk dan benih mahal. Tanah menjadi barang mewah bagi petani. Tidak bisa lagi petani mempunyai tanah. Nah, karena dia isu-isunya langsung menyentuh ke kalangan kelas menengah bawah atau working class itulah, maka setiap ada isu yang bersinggungan dengan sesuatu yang merugikan kalangan publik bawah, fundamental, maka pasti bergerak Partai Buruh. Kalau nggak bergerak bukan Partai Buruh namanya. Ya kan? Nih, Bang Said. Jadi saya pernah melihat dan memang pada waktu itu bukankah Partai Buruh ini memang sudah lama lahir, kalau nggak salah dari 2001 sampai 2003 ya, muncul kalau tidak salah. Nah, tapi ini ada yang unik nih, ada pertanyaan nih. Pasti juga teman-teman sahabat catatan jurnalis dan juga teman-teman sahabat dari mungkin Partai Buruh sendiri dulu simbol logonya tuh agak beda dengan sekarang. Sekarang ini kalau orang lewat sedikit ngejreng, orang ini Partai Buruh nih. Kalau dulu agak-agak warnanya biru-biru putih gitu kan. Nah, dengan logo kalau nggak salah ban, roda, terus memang di dalamnya ada padi kapas. Nah, kalau sekarang ini cukup sederhana sih ngelihatnya. Hanya padi. Ini gimana ceritanya, Bang? Waktu itu Partai Buruh ini didirikan oleh Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan, MA, almarhum, semoga Tuhan terima di surga sesuai agama dan keyakinannya. Amin. Dan basis Mokhtar Pakpahan ini memang juga adalah ILO governing body, tokoh buruh dunia. Yeah. Dan kalau saya mengatakan beliau mendirikan Partai Buruh terlalu cepat, beyond of the thinking, melampaui zamannya, melampaui perkiraan orang. Di mana kesadaran kelas belum terbangun, reformasi terjadi karena beliau punya wawasan jauh ke depan, 30-40 tahun, dia berdirikan Serikat Buruh bersama SBSI-nya, mendirikan Partai Buruh. Sayangnya cuma satu yang terlibat di dalamnya, begitu pula SBSI sebagai pendiri Partai Buruh. Nah, pada waktu pendirian itu selalu identik Partai Buruh dengan roda gigi, karena itu kan Serikat Buruh, ya kan? Kemudian kecenderungan kenapa memilih warna biru pada waktu zaman reformasi ini kan euforia dari partai-partai kebanyakan warna biru, terus warna putih. Coba aja lihat, hampir rata-rata ya, tapi ya. Bukan, rata-rata orang mencari warna-warna yang cerah. Yang cerah. Ya. Nah, kemudian ketika kembali dihidupkan di tahun 2021 dalam Kongres Partai Buruh pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 2021, kami mencari nggak boleh ada sangar, tanda petik, hal-hal yang menakutkan buat rakyat. Ini kan partai orang kecil. Yeah. Orang harus merasa nyaman. Rakyat merasa bahwa dia adalah menjadi bagian dari partai itu. Warna adalah mempunyai daya sihir. Kalau bahasa saya. Daya sihir. Kalau Anda lihat warna, pertama yang muncul dalam perasaan Anda adalah apa warna yang membuat orang bergairah, bersemangat, tertarik, kemudian menjadi perhatian, dan kalau ada di kerumunan, dia memberikan semacam cahaya yang kelihatan lebih beda. besar. Iya, kelihatan beda. Sampai dengan 10 tahun ke depan, orange adalah warna yang favorit. Maka kami memilih warna orange, mengganti warna partai lambang yang sebelumnya. Kemudian kami, karena ini Partai Buruh adalah partai yang punya asosiasi internasionalnya,
Kalau di Latin Amerika namanya Partai Sosialis Pekerja. Kalau di Eropa, Partai Buruh sendiri atau Partai Sosial Demokrat. Di negara Nordik, Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark, Islandia, itu pasti dia adalah menamakan Partai Sosial Demokrat. Tapi Inggris, Partai Buruh. Negara Commonwealth, Australia, Selandia Baru, Partai Buruh. Negara Amerika Latin, Partai Sosialis Pekerja. Brazil, Peru, Bolivia, Kolombia, dan sebagainya. Nah, Indonesia, di Jepang, atau di Amerika itu Partai Demokrat, Partai Buruh. Partai Buruh juga. Ya, di Jepang DPJ namanya, Democratic Party of Japan. Dia juga Partai Buruh. Jadi seluruh dunia itu pasti ada Partai Buruh, maka punya asosiasinya. Nah, di Indonesia karena almarhum sudah memilih nama Partai Buruh, maka kami tetap mempertahankan sebagai rasa hormat kepada almarhum Profesor Dr. Mochtar Pakpahan, MA, SHMA, yang mempunyai sebuah visi ke depan tentang bagaimana membangkitkan kelas pekerja. Nah, ketika kami merubah nama, merubah warna menjadi orange, itu tentang bagaimana rakyat, masyarakat kelas pekerja khususnya punya semangat baru, kebangkitan kelas. Yeah. Kan disebut ini partai selalu partai 0, ya kan 200.000, 300.000. Sekarang tidak lagi. Kita buktikan ya. Kita akan buktikan dengan izin Allah, kehendak Tuhan, Sang Hyang Widi memberikan berkatnya. Saya punya optimisme karena ada perbedaan di antara ketika almarhum Bang Mochtar mendirikan partai dan sekarang kita hidupkan kembali lambang padi, padi dengan 3 daunnya. Iya, itu adalah tentang kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan. Semua rakyat Indonesia, sekalipun di Indonesia Timur, sekarang membutuhkan padi. Partai harus memberikan semangat itu. Semangat orang-orang kecil, kita bikin orang kecil aja lah. Orang menengah atas sudah ada partai yang mikirin kok. Bukan kami anti kelas menengah. Iya. Tidak, sudah ada yang mikirin. Saatnya kita pikirin kelas-kelas bawah. Buruh, petani, nelayan, PRT, buruh migran, masyarakat miskin kota, gelandangan, pengemis, ibu-ibu jamu gendong, mama-mama di pasar tradisional Indonesia Timur, apa itu tukang beca, supir angkot. Kita perhatiin itu aja. Tadi ada gelandangan, pengemis. Ya. Perhatian seperti apa, Bang? Ini Harus. agak ini jarang nih ada yang perhatian. Kalau biasanya kalau gelandangan, pengemis itu dinas sosial. Ya. Ini perhatian seperti apa nih dari partai? Konstitusi kita tuh jelas loh, pasal 34. Anak-anak terlantar, fakir miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu tinggi sekali. Seharusnya di dalam struktur anggaran APBN maupun APBD dia harus menjelaskan itu. Karena itu perintah konstitusi. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Gelandangan, pengemis, tukang beca, pekerja informal, ya anak jalanan, itu kan jelas. Kalimatnya nggak ada tafsir lain. Ya. Tanggung jawab seperti apa yang seharusnya diberikan ke negara? Kan kadang-kadang itu bahasa dipelihara itu dibiarkan tetap miskin, dipelihara kemiskinannya sehingga bisa dieksploitasi ke dalam anggaran-anggaran yang bersifat komersialisasi, akhirnya dikorupsi. Tunjukin nama saya, ada nggak menteri sosial yang nggak di KPK kan? Coba satu aja, yang nggak di KPK kan? Semua kena KPK. Di KPK kan? Ya, mudah-mudahan yang ibu sekarang ini, Ibu Tri Risma Harsini tidak. Mudah-mudahan. Tapi semua menteri sosial kena. Gampang. Kalau di tingkat RT RW Musrembang itu kan, musyawarah rencana pembangunan, ada 1 juta orang miskin di satu provinsi. Naik ke provinsi 1 juta orang miskin. Begitu naik ke Kementerian Sosial jadi 2 juta. Siapa yang mau periksa? Mana orang miskin 2 juta dan 1 juta? Nggak ada. Setiap 1 orang dapat misal 500.000. 500.000 kali 1 juta, 500 miliar. Sekarang dia naikkan 2 kali lipat, jadi 2 juta. 1 triliun, 500 miliar buat dia, 500 miliar baru diturunkan. Enak bener, cuma modal daripada tinta pulpen untuk merubah jumlah angka dan cuma tanda tangan. Nah, itu yang kami tidak ingin. Partai Buruh adalah welfare state. Welfare state itu menganut 3 prinsip. Makanya padi. Dan kenapa lambangnya kotak? Seluruh dunia kecenderungan kotak. Misal Selandia Baru, dia kalau saya nggak salah satu tangkai zaitun, daun zaitun, tulisannya labor. Inggris begini persis, kotak dibagi 2. Inggris bunga mawar merah, tulisannya labor. Nah, Anda lihat calon
kekuasaan yang akan diambil alih oleh Partai Buruh, padi dengan tulisan Partai Buruh. Ya, nah, yang kita mau dalam penerjemahan Pancasila, misal kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin menerjemahkan itu, termasuk pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bentuk bangunannya apa? Welfare state, negara sejahtera, negara kesejahteraan. Tapi kita sebut lebih mudah aja negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Bukan yang dipikir oleh sekarang ini. Kita beda. Apa yang kita pikirkan ketika itu berbeda, Bang? Pertama, prinsipnya adalah kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan. Sekalipun kamu gelandangan, sekalipun kamu tukang beca, sekalipun kamu orang miskin, kamu punya kesempatan yang sama di hadapan negara. Karena itu negara harus memberikan kesetaraan kesempatan itu dalam bentuk kesejahteraan. Bahasa gampang saya begini supaya orang nggak pusing kesempatan. Kau boleh kaya, tapi kami jangan miskinkan. Kelas pemodal, kelas pengusaha-pengusaha itu silakan ada partainya. Mereka berjuang di DPR, DPRD, DPRD 1, DPRD 2, silakan. Tapi kami kelas pekerja jangan miskinkan kami. Kau boleh pinjam uang di bank berapapun sesuai aturan main, kau boleh berbisnis, dapat untung, makin kaya, berobat di luar negeri. Tapi secara bersamaan jangan miskinkan kami. Kalau kami berobat jangan ditolak. Ya dong. Dia kan punya kesempatan berobat di Wellington, di Sydney, di London, di Los Angeles. Iya. Kita nggak marah. Iya. Oh, karena kami kan kaya. Ya, kalau kamu kaya, redistribusi. Iya. Kamu mengambil kekayaan alam negeri ini, mengeruk. Oh, kami bekerja keras. Ya, kita juga orang miskin bekerja keras untuk sebagai buruh pabrik, sebagai buruh tani yang menyiapkan padi untuk kamu makan, membayar pajak. Itu namanya kesetaraan kesempatan. Iya. Kalau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Termasuk anak gelandangan, bukan dia malas. Kesempatan tidak ada untuk bekerja. Masuk ke pabrik, mereka kalah dengan orang-orang yang bersekolah tinggi. Bang, memotong sedikit. Lahirnya Partai Buruh ini tadi disebutkan kolaborasi lah, Bang ya. Disebut kolaborasi dari elemen-elemen Partai Buruh dan elemen masyarakat, petani, nelayan dan sebagainya. Nah, kenapa bisa sampai menyepakati, menyatukan sikap? Apakah hanya permasalahan misalnya konflik-konflik yang baru-baru ini muncul saja, atau ada latar belakang lain sehingga menimbulkan teman-teman kita harus bersatu? Adakah masalah kronik lainnya yang mungkin menjadi perhatian dari teman-teman Partai Buruh dan organisasi lainnya? Menghidupkan kembali Partai Buruh sebenarnya sudah digagas ketika almarhum Bang Mokhtar juga masih hidup. Dari mulai tahun 2012-an ya. Kan 2010 Partai Buruh mati suri, nggak dihidupkan lagi. Sudah ada ya, boleh dikatakan dari 2010 ke 2021 itu 21 tahun. Tapi kami intens di 15 tahun terakhir. Berulang-ulang almarhum minta saya untuk menjadi pemimpin partai. Saya menolak. Bang, kebetulan saya kan ILO governing body keliling dunia. Jadi pembicara-pembicara dan bertemu dengan beberapa presiden dan perdana menteri negara-negara maju. Saya bilang, Bang, abang kan juga ILO governing body. Kalau untuk membangun satu partai buruh, partai sosialis pekerja atau partai sosial demokrat di belahan dunia lainnya, syarat pertama tidak boleh ada fragmentasi di gerakan rakyat. Siapa gerakan rakyat? Serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, serikat buruh informal dan lain sebagainya. Aktivis perempuan, lingkungan hidup dan aktivis HAM. Pada waktu itu makanya saya menolak. Cara pertama penguatan dulu gerakan buruh. Apa cara menguatkan gerakan buruh? Satu, jumlah anggota yang terorganisir. Jumlah anggota yang terorganisir. Yang kedua, iuran. Gimana Anda mau kuat? Apa-apa minta uang ke pengusaha. Apa-apa minta uang ke pemerintah. Padahal Anda ingin memperjuangkan yang terkait dengan, terkadang berbeda dengan kepentingan pengusaha, terkadang beda dengan kebijakan negara. Iya. Maka Anda harus punya uang yang kuat. Itulah kita bangun. Bagaimana dulu partisipasi terhadap ini kan kalau biasanya kebanyakan nih Bang, apalagi kondisi masyarakat masa kini. Nah, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi lah, untuk turut berkontribusi, memajukan organisasi. Ini gimana Bang ceritanya Bang? Ini agak sulit nih Bang. Ya, untuk tidak menjadi terfragmentasi, bangun kekuatan dulu dari semua elemen itu. Nah, alhamdulillah sudah mulai menguat. Barulah pada tahun 2020 lah akhir, saya bertemu dengan anak almarhum Darta Patpahan, dengan Wapres Partai Buruh sekarang Agus Supriyadi, dan juga bertemu dengan
Ketua Umum Partai Buruh yang terakhir, yaitu Bang Sony Puji Sastono. Saatnya kita mulai membangun, karena gerakan sudah tidak terfragmentasi. Teman-teman petani yang dipimpin oleh Henry Saragi dan Ruli Ardiansa pun datang bergabung. Kawan-kawan Serikat Buruh KPBI yang dipimpin oleh Ilham Shah dan Michael Oncom juga bergabung. Kawan-kawan buruh organisasi perempuan percaya, Jala PRT dipimpin oleh Lita, Wardah Hafid dan Mas Guntoro, kemudian Urban Pur Konsorsium, kemudian juga ada kawan-kawan Federasi Serikat Pekerja di tingkat nasional, ada Andi Gani ya yang memimpin ORI, memberikan kesempatan kader-kader di bawah untuk gabung, maka penyatuan itu kuat. Itulah yang saya bilang tadi. Karena fragmentasi itu sudah mulai berkurang. Ada serikat buruh yang belum setuju, nggak apa-apa, nggak harus semua. Yang penting besarnya, mayoritasnya. Ya. Nah, itu yang melatar belakangi mengapa kemudian serikat buruhnya menjadi tumbuh kembali. Adakah peraturan pemerintah yang mungkin kita lihat cukup mengganjal sehingga muncul juga gejolak untuk bersatu ini, Bang? Banyak. Tapi terkadang Omnibus Law salah satunya. Nah, makanya setelah kita tidak terfragmentasi lagi secara mayoritas, mulai kita menggagas. Apa bangunan utama? Tadi saya bilang welfare state, negara kesejahteraan. Apa itu negara kesejahteraan? Yaitu kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami. Yang kedua, kita sepakat, yaitu redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa bentuknya? Jaminan sosial. Jaminan sosial. Hanya jaminan sosial kuncinya. Ya, kita sekarang udah ada kan, kalau kita meninggal, negara bayar jaminan kematian. Kalau sakit, negara bayar, dan itu perjuangan kelas pekerja. KSPI, KSPSI, AGN, dan serikat-serikat yang lain. Kemudian kalau kita hari tua, negara bayar sama pengusaha. Kalau kita pensiun karena nggak punya pekerjaan lagi, negara bayar. Emang itu kita tujuannya? Negara dong. Iya dong. Buat apa kita bernegara? Kalau kemudian negara tidak memberikan sebuah jaminan di mana kita dari mulai lahir sampai kita meninggal, itulah tujuan bernegara. Apalagi di situ para founding father, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus menjadi komunis. Sila kelima itu udah jelas. No social justice without social security. Itu adagium dunia. Tidak pernah ada keadilan sosial kalau tidak ada jaminan sosial. Maka Partai Buruh mentasbihkan dirinya redistribusi kekayaan yang adil dan merata, itu jaminan sosial. Dan kalau kita kecelakaan kerja, negara bayar. Terus mana lagi yang kamu minta? 5 lagi. Partai Buruh 5 lagi. Apa? Yang pertama, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Ini negeri kaya bener. Timur Tengah punya minyak, Indonesia punya minyak. Tapi Timur Tengah nggak punya nikel, nggak punya hutan, nggak punya ikan, nggak punya emas. Afrika Selatan, Johannesburg, Durban, itu gudangnya emas, Zimbabwe. Tapi mereka nggak punya minyak, nggak punya hutan, nggak punya ikan. Indonesia punya emas, gunungnya emas. Gettysburg, Iceberg, Gothenburg. Sekarang gunung emas juga ada. Negara kaya. The land of heaven. Tanah surga yang Tuhan kasih. Allah kasih ditaruh di muka bumi. Zamrud Katulistiwa bagaikan putri Insulende yang cantik, menawan hati. Itu Saijah Adinda Multatuli menulis itu tahun 1700-an. Dia udah lihat. Karena ini pusat porosnya bumi Katulistiwa ini. Tapi kalau lihat berapa upah buruhnya, lihat di Sumatera Selatan. Setiap tanah yang dipijak di Sumatera Selatan itu batu bara. Minyak ada di batu bara, ikan ada di sungai-sungai, di laut-laut, kan pemakan ikan. Teman-teman, saudara-saudara kita di Sumatera Selatan. Kau lihat upahnya sekarang berapa? Upah minimum provinsinya berapa? Tidak lebih mungkin dari 3 juta upah provinsinya, minimumnya. Kau lihat upah pabrik-pabriknya, perusahaannya, tidak lebih less than $300. Kurang dari $300. Di Malaysia, di Singapura, di Thailand 3 kali lipat upahnya. Kekayaan mereka digabungin Singapura sama Malaysia masih kalah dengan Sumatera Selatan, apalagi Indonesia. Maka kita katakan haram hukumnya orang kelaparan negeri yang kaya. Bentukannya apa, Bung Iqbal? Partai Buruh jaminan makanan. Orang bingung, loh kok iya dong. Setiap orang miskin, termasuk anak jalanan, gelandangan, pengemis dan tukang beca, pekerja informal, kasih. Misal ya, kalau nanti ada uang kita tambah. Kalau Partai Buruh berkuasa, lolos parliamentary threshold, catat ya. Karena ini memang janji, bukan hanya janji,
Dia adalah cita-cita. Sudah ada akumulasi hitung-hitungannya? Yes. 500.000 kali orang miskin sekarang kan 27,7 juta menurut BPS. Kita bulatkanlah 30 juta orang. Banyak 30 juta orang itu. 30 juta orang. Kita kasih makan 500.000 uang cash. Setiap bulan klik masuk ATM. Tapi ATM-nya nggak boleh ambil uang supaya dia gesek. Ketika dia beli beras gesek. Anda bayangkan ya, akan terjadi ekonomi di desa-desa. Lumbung-lumbung desa hampir seperti KUD akan punya store-store, toko. Karena orang beli beras pakai ATM. Iya. Dilihat ekonomi? Iya, dilihat muncul 500.000. Dilihat ekonominya ya, 500.000 kali 30 juta, 15 triliun per bulan. Kita akumulasi 1 tahun kan APBN kali 12, 180 triliun. Nolnya aja nggak bisa kita hitung. Bisa nggak dihitung nolnya. Banyak banget duitnya. Anda bayangin, tapi kita ada kan 180 triliun. duitnya segitu untuk mereka. Sekarang APBN kita berapa? 2.300 triliun. Udah nggak pakai APBN. Cukai rokok berapa? 1.120 triliun. Hasil keuntungan dari booming minyak sawit dan batu bara kemarin berapa keuntungan kelebihan? 400 triliun. Betapa kayanya ini negara. Naikin aja pajak batu bara. Lo naikin pajak 20%, dia tetap kaya. Super kaya. Naikin, lo tetap untung. Kalau lo nggak mau, lo pergi dari negeri ini. Gituin aja. Iya. Supaya adil dong. Lo boleh kaya, tapi jangan miskinkan kita. Memang agak keras. Kalau nggak begitu nggak akan jalan. Nggak akan Lo jalan. kalau saya nggak demo 2 tahun bersama kawan-kawan KSPI, SPMI, KSPSI, Andi Gani, mana ada BPJS? Iya. Saya mau ditangkap berulang-ulang. Selalu dipesankan, habis ini kamu tangkap aja. Nggak ditangkap-tangkap. Iya. Bahkan Presiden waktu itu menyatakan pemikiran kamu benar dalam satu acara di istana. Semua rakyat sekarang menikmati. Nanti kita minta setiap orang, seneng nggak tukang beca, tiba-tiba setiap bulan istrinya entah dari mana, Sudah berpikir lagi ya. 500.000. 500.000 dia bisa beli beras, dia bisa lauk pauk sederhana, dia bisa beli tempe tahu, minimal untuk makan. Terus si abang becanya gimana? Gaji apa? Pendapatan dia dari tukang beca, dia bisa sekolahin anaknya. Anaknya jadi pinter. Anaknya pinter, merubah nasib orang tuanya. Kalau kau mau merubah satu bangsa, 2 kekuatan. 1, kesehatannya supaya jangan sakit. Iya. 2, pendidikannya. Maka kita tambah 1 lagi, makanannya. Aduh. 180 triliun, korupsi aja berapa? 300 triliun. Sita aja itu orang-orang yang korupsi. Jangan dipenjara. Lo enak benar, lo misal Anda korupsi 2 triliun. Iya, di penjara 4 tahun. 4 tahun. Habis itu dia tetap kaya. Iya. Sita, miskinkan. Itu nggak perlu penjara. Oke, 3 bulan sita. Tapi hak politiknya ambil. Iya. Hak apa Aset-asetnya dia mendapat. ya. Asetnya pasti balik semua. Hak politik dia diambil. Jadi dia nggak bisa berpolitik. Hak dia untuk mendapatkan jaminan sosial dihukum misal sampai 5 tahun. Ya udah nanti dia masuk disetarain aja Bang dengan itu Bang. Dia makin miskin. Dapat bantuan juga dia. Jadi miskin. Nah, yang kedua kita minta namanya jaminan perumahan. Sekarang TNI, Polri, ASN, buruh swasta, mana punya rumah kalau udah pensiun? Melarat. Kamu lihat itu prajurit-prajurit TNI, Polri mengabdi nyawa buat negara. ASN mengabdi buat negara. Buru-buru puluhan tahun, 30 tahun kerja di pabrik. Begitu dia pensiun punya rumah? Enggak. Terus dia ngontrak. Uangnya dari mana? Anaknya belum lulus, dapat kerja, baru lulus sekolah. Terus kemana? Terus negara ngapain? Buat apa kita bernegara kalau kita jadi miskin? Tanggung jawab negara. Iya, makanya kita namakan jaminan perumahan. Jaminan perumahan. Ambilnya dari mana? Potong gaji saat kamu bekerja. Pengusaha potong bayar juga, misal 10%. 2% bayar buruh yang bekerja, 8% bayar oleh pengusaha. Kan akumulasinya 30 tahun. Punya rumah. PNS, TNI, Polri punya rumah. Rumahnya jangan bikin di tengah kota, bikin pinggir kota. Hubung Iqbal nanti kita jauh, bikin kereta. Begitu kan kita hidup. Yeah. Kau lihat aja di Tokyo, di Busan, di Seoul, di Kuala Lumpur, kok kita kalah? Ini negara nomor 7 terkaya di dunia. Kok kalah dengan mereka? Jahat. Udah makan bertarung sendiri. Udah makan dengan cara ngamen di jalan, jadi pengemis ditangkap. Dagang pedaging kaki 5 ditendang-tendang.
Negara nggak pernah kasih kok. Kok sekarang kita minta itu mereka nggak kasih. Partai Buruh akan begitu. Memang saya keras, saya nggak peduli. Memang harus begitu. Peduli saya hanya sederhana, keseimbangan. Kau boleh kaya, tapi kau tidak boleh miskinkan kami. Nah, baru masuk yang ketiga. Apalagi Bung Iqbal kalau Partai Buruh, Anda akan bilang saya, wah Bung Iqbal mimpi. Enggak. Dulu saya diketawain orang. 2010 saya bilang, kasih saya waktu 2 tahun. Untuk merubah setiap rakyat, tidak ada lagi yang boleh ditolak berobat di rumah sakit. Itu saya bikin buku, nanti saya kasih bukunya. Ada di atas. Kita berjuang bersama, tidak buang. Seorang Iqbal bukan ada apa-apa. Kita bikin namanya Komite Aksi Jaminan Sosial. Pak Jufni sebagai tokoh, Pak Saiful DP, almarhum Pak Tamrin Mosi, Pak Endang Tamrin, Andi Gani, kita semua berkumpul. Pak Abdullah bikin Komite Aksi Jaminan Sosial. Saya bikin strategi, kelak. Konsep, lobby, aksi. Bikin konsep, itu undang-undang BPJS. Maaf, 80% itu konsepnya buruh. 80%. Setiap saya habis sholat tahajud, saya bikin konsep. Memang itu, harus begitu. Jadi, keluar dari hati yang paling dalam atas bimbingan Tuhan. Waktu ketenangan itu. Dahsyat itu. Lu lihat aja baca. Anda baca undang-undang, oh dahsyat. Saya di Helsinki, jadi pembicara. Di Paris, di Helsinki, di Geneva. Ini bukan sombong-sombong ya. Saya ingin bercerita, ketika mereka dengar saya di Helsinki bisa. Itu standing applause itu ada kali 10-15 menit, 10-15 menit. Jarang-jarang orang Eropa gitu. Apa yang membuat dia standing applause? Saya hanya bilang, kami hanya bayar 25.000 pada waktu itu ya, kelas 3. 25.000 itu less than berapa ya? Sekitar $2. Di bawah $2. Hah? $2? Nggak sampai 30.000. Iya, di bawah $2. Mereka bayangin $2 itu buat buang sampah doang. Makan $10. Sekali makan $10 kan mereka. $2, iya. Terus apa yang kamu dapat? Seumur hidup. BPJS kan seumur hidup. Dan kemudian unlimited biaya. Berapa aja biaya ditanggung. Lihat aja BPJS. Kemudian semua jenis penyakit. Dia bilang, nggak ada seluruh dunia. Iyalah. Selalu limit, tidak semua penyakit. Indonesia, luar biasa. Ini kerja keras kawan-kawan buruh, petani, nelayan. Dan waktu itu memang parlemen membantu kita, DPR saat itu. Tapi kita diterima bagian. Diterima. Nah, sekarang saya sederhana. Apa yang salah kalau orang sakit itu ditolak? Jangan mentang-mentang kamu kaya, kau boleh berobat di kelas 1, pergi ke luar negeri, ke Mount Elizabeth, pergi ke Sydney. Nah sekarang kita rakyat, saya marah itu gara-gara saya baca di koran Kompas 2009 kalau salah. Seorang anak digotong sama bapaknya itu udah jadi mayat. Dia naik kereta api dari Jakarta ke Bogor, naik KRL. Dia sampai Bogor, dia mau makamkan anak, ditolak. Karena orang miskin, nggak punya duit. Dia naik lagi KRL. Itu supaya penumpang KRL Jabodetabek, kereta itu tahu, ini mayat anak. Datang lagi ke Jakarta, ditolak. Kan jahat bener. Emang ini binatang. Binatang aja kalau kita tabrak kucing, pasti kau kubur. Masa manusia? Apa karena dia miskin? Dia nggak boleh mendapat hak yang sama. Marah bener saya. Ada satu cerita lagi, di buku ini saya tulis. Bersama Kahar ya. Ibu-ibu pemulung. Anaknya sakit. Dia pergi, kan pakai gerobak. Didorong oleh ibu itu. Anaknya ditaruh di gerobak. Dia pergi ke rumah sakit Persahabatan. Ditolak. Karena nggak punya duit. Kan kita dulu kalau mau ke rumah sakit, ditanya dulu. Ada uang DP nggak? Kalau nggak ada uang, jaminannya maaf, ibu, apa? Iya, jaminan ada nggak? Maaf ibu, maaf bapak, nggak bisa. Dia pergi. Jalan kaki naik gerobak, dia pergi ke Husada. Husada itu di Gajah Mada. Dari Persahabatan ke Husada, Anda tahu 12 jam jalan kaki. Ditolak. Saya baca di itu kan, dua kisah itu membuat hati saya bergetar. Pilu. Dari bukan pilu lagi, tragedi bagi saya. Tragedi buat negara kita. Tapi orang kan nggak peduli. Negara nggak peduli. Orang-orang kaya nggak peduli. Bukan saya ingin sombong-sombong. Ini mewakili ke pekerja kelas maksud saya. Akhirnya dia pergi ke RSCM. Itu 9 jam. Dari Gajah Mada ke Salemba kan 9 jam. Ini cerita di kota Jakarta. Begitu dia sampai, dia dirawat. Tapi udah mati. Lebih mulia. Saya tulis di buku itu. Di depan DPR saya bilang. Bapak-bapak dan ibu. Lebih mulia pada manusia di negeri ini. Ada di pinggir jalan. Kita singkirkan supaya nggak bau bangkainya. Ini manusia. Apakah karena dia anak seorang pemulung, maka negara tidak memberikan
kesehatan yang setara, itu dia kesetaraan kesempatan. Maka redistribusi kekayaan yang adil dan merata, jaminan sosial, kita akan minta yang tentang makanan, perumahan, ditambah yang ketiga pendidikan. Seperti kesehatan itu cerita yang udah lewat. BPJS itu perjuangan kelas pekerja, itu belum ada partai. Apalagi ada partai. Nggak berkuasa kita miskin, masa kita berkuasa miskin? Misalnya maaf ya kalau menggunakan partai. Udah nggak berkuasa miskin, kita berkuasa tetap miskin. Maaf, ini bahasa anak muda. Ya, kalau kita berkuasa harus kaya lah. Minimal hidup yang tidak di bawah garis kemiskinan, cukup dalam batas yang wajar. Kalau kita sakit, negara yang ada. Kita kelaparan, negara yang nyiapin. Kita selesai pensiun, perumahan ada. Kau lihat di Jakarta, di atas got mereka bikin rumah. Mungkin di Palembang masih ada orang atas got. Apa beda dari mereka? Kan jahat sekali kita. Saya nggak peduli. Andai kan Allah takdirkan ini partai. Kepedulian hanya satu, yaitu mengambil 5 jaminan sosial, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Makanan buat orang miskin dan tidak mampu 500.000, nanti kalau mampu 1 juta. Setiap bulan, kling, 500.000. Setiap bulan, kapan Bung Iqbal, seumur hidup. Dijamin oleh negara. Dijamin oleh negara. Apa yang salah? Kita kasih rakyat sendiri, apa yang salah? Cuma 180 triliun. Kalau nanti ada 1 juta, naik cuma 360 triliun. 2025 APBN kita akan tembus sekitar 3.000-4.000 triliun. 2045 10.000 triliun. Enak aja. Buat orang kaya semua nggak ada. Lo boleh kaya, jangan miskinin gua. Udah bahasanya sederhana. Nggak usah pakai bahasa yang indah-indah. Kami sebagai berbangsa dan bernegara, kita ciptakan kemakmuran. Yang makmur lo, yang miskin, yang susah kita. Udah kita bilang aja, lo boleh kaya, jangan miskinin kita. Bahasanya dipahami rakyat. Pendidikan. Pendidikan itu 20% dari APBN. 20% dari 2.300 triliun APBN itu 460 triliun. 460 triliun gede banget. Gede. Luar biasa. Tapi anak-anak buruh, anak petani ada nggak yang dia sekolah? Sampai ke Harvard, Sorbonne di Inggris, di Prancis, ke Sydney University, ke Nanyang, nggak ada. Oleh karena itu kita butuh pendidikan. Baru yang keempat adalah untuk unemployment insurance, asuransi pengangguran. Ketika kita sehat, kita bekerja, kita wajib bayar pajak karena kita cinta pada negara. Nah, kalau kita udah keluar, negara bayar. Namanya unemployment insurance, asuransi pengangguran. Bukan fresh graduate, salah itu. JKP kan mau diituin, dibikin fresh graduate dapat enak bener. Ntar kalau gua habis sekolah, ngapain gua kerja? Orang gua dapat uang uang pensiun apa JKP, itu salah. Yang benar orang dipecat. Setelah dia dipecat dengan alasan apapun, dia mau cari kerja. Nah, selama masa itulah namanya unemployment insurance. Yang terakhir air bersih. Di Jakarta aja, di Jakarta Utara 1 liter air bersih lebih mahal dari BBM, kan nggak masuk akal. Nah, itu yang disebut redistribusi redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Baru yang ketiga, Partai Buruh akan menyatakan tanggung jawab publik. Maksud tanggung jawab publik gini, ketika sehat, publik bayar pajak. Ketika publik tidak sehat, tidak mampu, ada sesuatu kewajiban negara memberikan. Gitu. Sederhana nggak? Sederhana banget. Bang, tapi ngobrol-ngobrol soal tadi capaian target dan visi misi itu Bang ya. Nah, tapi kan tentu ini sekarang Partai Buruh nih lagi dalam proses. Ngobrol-ngobrol soal proses nih, gimana cerita proses sekarang Partai Buruh Bang? Ya, mengikuti undang-undang pemilu, partai politik semua wajib mendaftar ke KPU sebagai calon partai politik peserta pemilu. Maka langkah pertama ada namanya mengisi kelengkapan dokumen. Nah, muncullah waktu itu kalau saya nggak salah yang lolos 24 partai politik yang lengkap dokumen. Termasuk salah satunya Partai Buruh. 24 partai politik. Nah, partai yang lain banyak yang gugur ya, karena kan ada hampir 40 partai politik kalau nggak salah. Nah, dari mengisi kelengkapan dokumen, maka masuk ke dalam verifikasi administrasi. Dalam proses verifikasi administrasi, yang lolos 20 partai politik. Ya, baru-baru kemarin baru kemarin. KPU ya, 4 partai politik gagal. Dan 20 partai politik salah satu Partai Buruh. Kemudian nanti kita akan masuk namanya verifikasi faktual. Apa yang diadministrasikan pengurus di provinsi, kabupaten, kota, ya pendataan tadi dan kecamatan dan anggota, dia akan diverifikasi benar nggak orangnya di mana, kantornya di mana, pengurusnya mana. Ya, mohon doa mudah-mudahan Partai Buruh juga akan lolos.
Karena kami kan sudah ada di 34 provinsi, 440 kabupaten kota. 440 Bayangin. Dan kita kerjanya 6 bulan. Semua partai politik kerja. Maraton sekali. Saya bilangnya bukan karena kita hebat. Saya selalu bilang sama kamu, karena ini jalan Tuhan. Tanpa Tuhan berkehendak, Allah tidak menentukan takdir. Ini partai nggak jadi, udah. Banyak kemudahan-kemudahan. Saya ini siapa? Bukan tokoh hebat, bukan orang kaya, nggak punya duit. Duit ada untuk cukup hidup dan membantu sekedar beberapa orang yang mampu, yang tidak mampu. Siapa? Kita ini semua, ada tukang parkir di Batang, ada petani miskin pengangon bebek di Kota Waringin Barat sana Kalimantan Barat. Saya yakin juga teman-teman di Sumatera Selatan, saya nggak tahu. Bang Ali cuma seorang buruh biasa-biasa saja. Semua rata-rata petani buruh. Ini jalan Tuhan. Iya. Di Sorong sana, di Tolikara di Papua, dia punya kantor, itu gudang yang udah hancur. Dia jadiin kantor. Saya ditanya, Bang, malu nggak? Kenapa saya mesti malu? Saya bangga sama kamu. Karena kita, Allah izinkan saya, Tuhan izinkan saya, Sang Hyang Widi berkati saya, sesuai agama yang kita anut masing-masing, memberi kesempatan bersama kamu berjuang. Seluruh dunia saya udah kelilingin. Sebuah negara yang industri, dia harus ada partai buruh. Lula da Silva dulu cuma buruh pabrik, tukang ngelas, tukang ngecor baja, motong baja, dia kan kerja di pabrik baja. Dan terakhir di pabrik otomotif Volkswagen. Dia bisa jadi presiden. Tempat kita sendiri dalam Nah, kembali kepada Indonesia, kita bangun jaringan, kita beriur. Nah, orang tahu tanya, uangnya iuran. Ya, tadi kita bingung ya Bang ya. Ini SPMI, kayak SPMI misal salah satu inisiatif iurannya kuat, ORI kuat, KSPI kuat, patungan. Ada yang 300 juta per bulan, ada yang 500 juta per bulan. Patungan. Dan teman-teman di daerah, Anda boleh cek, termasuk Sumatera Selatan, tanya. Mereka patungan. Kantor aja sewa patungan. Jadi, inilah yang saya bilang jalan Tuhan. Kekuatan iuran. Dan di seluruh dunia juga begitu. Dari situ kita akan masuk di verifikasi faktual. Insya Allah lolos, mudah-mudahan, mohon doa. Ya, dan akhirnya akan diumumkan apakah akan menjadi peserta. Ini kan tadi baru calon. Iya. Peserta pemilu. Dengan izin Tuhan, saya berkeyakinan kita lolos menjadi peserta pemilu. Oke. Ketika kita sudah memiliki keyakinan sebagai salah satu peserta pemilu, nih ada tantangan lagi nih Bang. Tantangan itu akan datang terus-menerus. Mulai baru mau jadi, udah kerja keras, gotong royong, merangkul semuanya. Sekarang udah daftar di KPU. Itu juga bagaimana merangkul sistem pendataan administrasi. Kalau sudah misalnya lulus sebagai peserta pemilu. Ini kan targetannya harus ikut juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang disebutkan tadi bisa kita masukkan ya dalam program kerja kita. Nah, ini gimana nih kalau kita menghitung akumulasi lah dari anggota yang ada di Partai Buruh dan catatan seluruh Indonesia ini, bagaimana target kita untuk asa kita menuju parlemen? Pertama, struktur Partai Buruh boleh dikatakan di atas rata-rata, boleh dicek. 34 provinsi, 440 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia, berarti itu 86%. Wilayah Indonesia 86% itu ada Partai Buruh. Iya. Untuk sebuah partai yang baru didirikan hanya 6 bulan, wah itu luar biasa. Orang pada bingung semua. Sekali lagi itu karena jalan Tuhan. Allah mentakdirkan kita ya, Sang Hyang Widi memberi berkatnya. Kita juga punya di 4.629 kecamatan, dari total kecamatan 7262, 7.262. Kita 68%. Emang kau pikir gampang bangun kecamatan itu? Kita bisa. Ya sampai pelosok-pelosok hutan. Kalau ke Lani Jaya, ke Nduga, ke Manokwari, ke Sorong, itu hutan ke hutan, gunung ke gunung, bahkan di Papua sungai Barat, ke sungai, sungai ke sungai. Bayangkan laut ke laut, pulau ke pulau. Iya. Subhanallah, Maha Suci Tuhan. Ya, jadi itu infrastruktur kita udah kuat. Kita punya kader yang beriur itu 315.000. Tapi yang itu yang di KPU yang tercatat. Yang di sipol Partai Buruh itu 513.000. Beriur. Kita beriur ya, membayar iuran. Nah, infrastruktur yang kuat ini mudah-mudahan akan mempermudah untuk melakukan kerja-kerja jaringan. Yang kedua, kita punya basis captive market, yaitu anggota serikat buruh, serikat tani, dan elemen gerakan lain. Yeah. Total yang sudah kami mapping, ya by name, by address, dari mengambil data-data Jukcapil, dari Kadisnaker provinsi, itu ada 10 juta. Saya ambil contoh KSPI, anggotanya 2,2 juta orang. Yeah. Kemudian
ori KSPI hampir 2,5 juta orang. Total katakan 5 juta. Nah, Pareto diagram itu mengambil 20%, BPJS jam sostek atau BPJS tenaga kerjaan, itu ada istri dan anak, faktor koefisien 1,4. Maka kita akan punya 5 juta kali 1,4, kira-kira 10 jutaan lebih. Captive. Pareto diagram itu menghitung kalau 10 juta orang, maka kita akan dapat 20%-nya. Itu metode ilmiah. Iya. Profesor Pareto ya dari Jepang. Berarti kita udah punya suara 2 juta. Iya. Kami yakin tuh suara 2 juta. Oke, mapping kedua, lihat data BPJS. Kan kita nggak hanya mengambil anggota. Data BPS mengatakan ada 56,4 juta buruh formal. Buruh formal itu pasti berserikat. Iya. Kalaupun dia tidak berserikat federasi konfederasi, minimal di in-house union, di pabriknya, Iya. ya SPTP. Tempat dia bekerja. Ya, 56,4 juta kalikan 1,4 lagi-lagi dengan anggota keluarga, istri anak atau suami anak, maka akan dapat 1 kali 1,4 70 juta. Pareto diagram, kalau kamu ada di satu populasi 70 juta, 20% pasti dapat. Itu Pareto, ilmu statistik. Statistik. Ya. Berarti 14 juta. Penguasa. PDIP aja sekarang 19 juta. Iya. Tapi untuk menuju sana kan tidak mudah. Iya. Ini baru mapping. Iya. Maka kami membuat pentahapan. 2024 cukup lolos parliamentary threshold dulu. 4% dari total suara yang sah. 2019 suara sah nasional 139, sekian juta orang. Kita bulatkan 140 juta. 4%-nya dari 140 juta kalau kita anggap sama suara yang sekarang yang sah, berarti 5,6 juta. Iya. Ambillah 6 juta. Kita udah punya 2 juta. Maka kita mapping lagi, mana daerah potensial yang buruhnya kuat. 1, Jawa Barat. Jawa Barat itu punya buruh 10 juta. Yang kedua, Banten. Yang ketiga, DKI. Yang keempat, Jawa Timur. Yang kelima, Jawa Tengah. Kepri. Jawa Tengah kita lemah. Oke. Lemah. Gerakan buruh lemah di Jawa Iya. Tengah. Kita di Kepri. Yang kuat di petani di Kepri. Cuma petaninya kadang kurang berserikat. Iya. Jadi kita tidak mengambil. 5 potensi ini, target kita Jawa Barat 3 juta. Tadi yang saya bilang 2 juta. Karena dia punya 10 juta massa buruh. Yang kedua Jawa Timur 1 juta. Yang ketiga Banten 1 juta. Udah berapa? Udah 5 juta. 3 tambah 2 juta 5 juta. Ini 750.000 di Kepri, 750.000 di Jakarta. Iya. 6,5 juta. 6,5 juta. Insya Allah dengan izin Tuhan kita tembus di angka 6,5 juta. 6,5 juta punya berapa kursi? 20 sampai 25. Iya. Keren. Oh. Kalau nanti udah jadi 20, pertama instruksi saya jangan lupa jaminan makanan. Jangan lupa tahun berikutnya jaminan perumahan. Memang harus bertahap. Iya. Kan anggaran negara juga terbatas. Iya. Berikutnya jaminan pendidikan. Berikutnya jaminan pengangguran. Berikutnya jaminan air bersih. Iya. Dan kalau kita punya partai, ada di anggota DPR, penggusuran, kan itu kelas pekerja juga. Iya. Saya gampang, 10 anggota DPR, kita punya 20. 10 anggota DPR, lo datang tuh sana ke penggusuran. Misal di Simpruk, di Cilincing sana, ngapain Bung Presiden? Udah, lo kan anggota DPR, Iya. berdiri aja di depan eskavator. Diri, berani nggak eskavator? Kagak berani. Penggusuran nggak jadi. Iya. Itu contoh yang ekstrim, tapi sederhana. Ada rumusnya. Misal tanah rakyat petani kecil di Lahat sana, atau di Pasaman Barat sana di Sumatera Barat, atau di Anambas sana di ujung pulaunya Kepulauan Riau, mau dirampas sama korporasi korporasi sawit. 15 anggota DPR datang ke sana. Ngapain Bung Presiden? Sederhana. Berdiri lo aja. duduk bikin kemah, tidur di situ. Nggak berani. Ya nggak? Nah, daripada lo duduk bikin. Gimana nanti yang bikin DPR undang-undang? Udah yang 5 orang aja. Iya. Dia muter-muter nanti. Iya. Yang penting kan konsep. Benar. Habis konsep, kasih argumentasi, kan bisa muter-muter. Iya, kita yang penting lo ke rakyat. Iya. Yang kayak gitu nggak dilakuin, Bung. Iya. Mana ada partai yang bicara upah? Ada nggak? Nggak ada. Padahal lo kerja untuk upah. Lo hidup untuk upah. Memang rezeki dari Allah. Tapi kan sebagai manusia harus berusaha. Tidak akan aku rubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau berusaha. Nah, lo mau dapat upah, nggak mau berusaha. Ya, maaf lagi. Iya, Bang, ideologinya apa nih? Ideologi Pancasila dong. Iya. Jelas.
Poin Kita yang menjadi kemanusiaan perhatian yang kita apa? adil dan beradab sebagai titik tumpu sila kedua. Kita semua manusia. Adil nggak? Ada rumah mewah seperti ini, tapi ada orang di ujung gang sana tidur di bawah kolong jembatan. Nggak adil dong. Bagaimana Anda mengatakan manusia yang adil dan beradab? Kau masak makanan enak, bau masakan kemana-mana, tetanggamu digubuk reot. Ada seorang nenek bahkan 3 hari berturut-turut tidak makan, cucunya menangis dan akhirnya jadi jenazahnya membusuk. Tetangganya kemana? Padahal Nabi bilang dalam agama yang saya pahami, kalau kau memasak sesuatu, bau makannya tercium sama tetanggamu, yang pertama kau berikan setelah selesai masak, tetanggamu dulu. Jangankan ajaran Nabi, mereka mati kelaparan aja nenek-nenek nggak tahu. Iya. Ada seorang gadis bersama ibunya tidur di kandang kambing. Sebelahnya kambing, sebelahnya dia. Beradab nggak? Tidak beradab. Yang kayak begitu, Iya. kita beradabkan. Yang kelima, sila kelima, titik tumpu nih ya, titik Pancasila, titik tumpunya sila 2, sila 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. No social justice without social security. Nah, itu yang tadi saya bilang, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Bentuknya apa? Jaminan sosial. Lu ngomongin proyek, ambil. Ini kan pertarungan di politik anggaran APBN. Lu partai A, B mau ngomongin tentang bikin rumah-rumah ibadah, pesantren, bagus, ambil. Terus Pak Partai Buruh apa? Kasih makan orang miskin 180 triliun. Bukan buat gua. Negara langsung lu bayar. Masuk ke rekeningnya. Tersenyum nggak orang? Tersenyum. Kau juga merasakan walaupun mereka bukan memilih kamu. Sederhana. Berangkatin orang-orang miskin ke Sorbonne. Anak petani, anak nelayan, anak buruh. Kuliah di Prancis sana. Kalau saya kan udah keliling dunia. Itu orang-orang kaya anaknya kalau sekolah di luar negeri ngedugem. Bukan belajar. Belajar sekedarnya. Tapi kalau anak orang miskin, nggak mungkin. Gimana dia mau ngedugem? Uang kagak punya. Biaya hidup mahal. Yang ada dimasak Indomie. Oke. Satu lagi nih Bang, pertanyaan nih Bang. Semoga ini juga bisa menjadi menjadi pertimbangan dan juga bagi masyarakat kenapa harus memilih dan ikut berpartisipasi menjadi bagian dari kemenangan Partai Buruh. Saya meminta kelas pekerja udahlah. Pilih Partai Buruh, kita bersama-sama bangun. Udah nggak usah bikin orang kaya. Saya nggak anti orang kaya. Saya tidak bermusuhan dengan orang kaya. Banyak orang kaya yang baik, yang mulia, yang zakatnya juga bagus. Banyak orang-orang kaya yang menganut ajaran menjalankan agamanya masing-masing dengan baik. Mau Nasrani, mau Buddha, Hindu, Konghucu, Islam. Banyak. Tapi seberapa kuat uang mereka? Rakyat itu 260 juta sekarang. Yang bisa begitu negara. Maka negara kita rubah menjadi sebuah cita-cita yang kita sebut negara kesejahteraan, welfare state, berbasis siapa? We are the working class. Kami kelas pekerja. Kau boleh kaya, jangan miskinkan kami. Redistribusi kekayaan yang adil merata. Kami minta jaminan sosial yang tadi udah saya sebutkan. Tanggung jawab publik. Ketika saya bekerja, saya bayar pajak sebagai warga negara. Ketika saya tidak bekerja, negara bayar saya. Oke. Ideologinya biasa Pancasila sekali teman-teman sahabat catatan jurnalis. Ini suatu kesempatan yang luar biasa di tengah kesibukan beliau, Bung Said Iqbal. Aduh, lagi sibuk konsolidasi juga nih pasti Bang ya. Tambah dekat verifikasi UKAT Patwal, semakin juga aktif di lapangan. Tapi alhamdulillah teman-teman sahabat catatan jurnalis, hari ini kita bisa ketemu dan ngobrol dan sekaligus bisa juga mensosialisasikan dan mengenalkan Partai Buruh ini kepada masyarakat luas. Sehingga mungkin apa yang kita diskusikan pada hari ini mungkin bisa menjadi masukan, bisa menjadi bermanfaat dan mengenal Partai Buruh itu sebenarnya kalangan partai seperti apa, visi misinya apa, dan juga memang ke depan apabila memang lulus parliamentary threshold seperti apa kinerjanya. Dan satu hal lagi, ketika ada sebuah janji yang diucapkan oleh Partai Buruh, rakyat berhak untuk menagihnya. Tentu, karena tadi saya bilang Partai Buruh ada daily working party, dia akan bekerja setiap hari. Track record seorang pemimpin Partai Buruh bisa dilihat dari track record di Serikat Buruh. Manusia bisa berubah, ya. Manusia akan berbuat jahat ketika ada kekosongan, mungkin. Ya. Tetapi latar belakang tidak bisa dibohongi. Maka Partai Buruh di seluruh dunia, dia akan berbasiskan kelas pekerja yang telah melakukan kerja-kerja dalam membangun negara kesejahteraan. Demikian. Oke, baik. Baik, teman-teman, terima kasih. Saya Riza Palepi dan Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya.
Slogannya Partai Buruh kelas pekerja, Partai Buruh negara sejahtera, Partai Buruh menang, menang, menang. Oke, makasih. Thank you. Insight Iqbal. Aduh.